أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lakukan kitab Tafsirul Qaul yang berkaitan dengan amalan sehari-hari. Al-Babul Khamisu fi Fadilatil Iman. Bab yang kelima menerangkan tentang keutamaan iman. Zaman sekarang apalagi mendekati tahun baru Masehi, ini banyak kaum muslimin yang tergerus imannya gara-gara ikut tahun baru. Padahal tahun baru Masehi berkaitan erat dengan perayaan hari Natal. Kita punya tahun baru sendiri, yaitu 1 Muharram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa 'amalun bil arkan. Rasul sabda, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu adalah ma'rifat di dalam hati. Ma'rifat itu artinya mengenal Allah di dalam hati. Kalau kita perhatikan, jantung kita ini selalu berdetak dengan kalimat Allah. Coba kalau kita tahu di YouTube ya, bagaimana fungsi jantung kita. Ini klipnya itu mengucapkan Allah, 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 Allah. Itu tidak terasa, jantung kita sendiri berzikir menyebut nama Allah ya. Jadi makrifat itu artinya mengenal Allah. Orang yang paling makrifat ini orang-orang yang soleh, yaitu para aulia. Mereka mengenal Allah setiap detik. Mereka berzikir menyebut nama Allah dengan kalimat La ilaha illallah atau kalimat Allah ya. Bil qalbi, dengan hati, dalam hati. Jadi iman itu ada dalam hati. Kepercayaan batin dalam hati. Orang mengaku beriman ya, tapi kadang-kadang ada yang memalsukan keimanan, hanya pura-pura saja, seperti orang-orang munafik di hadapan Rasulullah iman, tapi di hadapan kalangan mereka hanya mengolok-olok saja ya. Wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lisan, yaitu ucapan la ilaha illallah ya. Wa amalun bil arkan, dan dikerjakan dengan seluruh anggota tubuh kita. Hati mengucapkan dengan makrifat, yaitu mengenal Allah, lalu lisan mengucapkan kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Tuhan hanya Allah. Lalu dikerjakan dengan anggota tubuh kita, di antaranya dengan melaksanakan sholat ya. Jadi itulah keimanan kita mesti jaga sampai luntur, sampai akhir hayat kita. Kita rugi ya, capek-capek ibadah, akhir hayatnya murtad atau kafir, itu hangus semua ibadahnya. Bagaimana cara untuk menjaga keimanan kita? Rasulullah bersabda, jadilu imanakum ya, perbaharilah iman-iman kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujadilu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara untuk supaya memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengucapkan kul ya, la ilaha illallah, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Ucapkanlah perbanyak kalimat la ilaha illallah. Itu merupakan untuk mencas kembali iman kita. Kadang-kadang iman bisa berkurang ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Kadang-kadang malu masih beriman, siangnya murtad, ada siangnya kafir. Ada yang siangnya iman, malamnya kafir, ada ya. Nauzubillah min dzalik. Kita mohon pada Allah supaya menjaga keimanan kita, jangan sampai iman terlepas. Seperti orang yang melepas baju begitu mudahnya ya, dengan iming-iming beras, sembako, bisa menggadaikan agamanya dengan sembako, itu lebih berat ya. Mudah-mudahan kita masih bisa menjaga iman kita sampai ajal menyentuh kita ya. Qala
al-imanu quriyanun wa libasul taqwa wa zinatuhu al-hayatu wa thamratu al-ilm. Ya, Rasul bersabda al-imanu quriyanun. Iman itu teranjang, irian, orang irian, ya, urian. Dulu Ibnu Battuta, ya, ini kalangan tabi'in, mengembara untuk mencari sesuatu di antaranya rempah-rempah, ya. Ibnu Battuta sampai, ya, mengelilingi benua dan begitu keirian, ya, beliau mengucapkan al-quriyan, quriyan, ada irian, kan? Jadi irian pada Papua, ya. Nama irian ini Ibnu Battuta yang menyebutkan pertama kali quriyan, irian, ya, telanjang tadi. Al-iman quriyan, iman itu telanjang. Bagaimana untuk menghiasnya? Jangan sampai polos telanjang itu saja, ya. Walibasul taqwa, dan pakaiannya takwa. Percuma iman, ngaku iman tapi tidak bertakwa, artinya tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangannya, ya. Jadi pakaiannya takwa. Wa zinatuhu, dan perhiasannya al-haya, rasa malu maksiat kepada Allah, ya. Allah mau melihat dimanapun kita berada. Kalau kita yakin dengan keberadaan Allah, ya tidak berani maksiat. Walaupun uang numpuk di kantong, tidak berani untuk korupsi. Ya, kenapa? Karena rasa takut pada Allah, ya. Wazinatu al-haya, rasa malu yang menghias dirinya, malu ketahuan oleh manusia dan malu di hadapan Allah, ya. Allah Maha melihat gerak-gerik kita, dan juga malaikat Raqib dan Atid selalu mencatat. Raqib yang mencatat amal kebaikan, sedangkan Atid yang menulis kejelekan kita. Dua malaikat selalu memantau setiap hari, ya. Jadi jangan sampai kita orang lain ini, ya, nggak ada orang, ya, akhirnya korupsi, ya. Wasamratu al-ilm, wasamratu al-ilm, dan buahnya daripada iman, ya, takwa dan rasa malu, buahnya adalah al-ilm, yaitu ilmu pengetahuan. Insya Allah kalau orang yang sering mengaji, mengetahui batasan-batasan mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita jauhi, sehingga orang yang berilmu walaupun dia terpeleset, ya, gampang untuk bertobat pada Allah, dan dengan mengucapkan istighfar 70 kali, insya Allah diampuni semua dosa-dosanya. Karena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, akhirnya kepala penjat, ya, dosa mau diampuni sama Allah, ya. Justru karena kurangnya ilmu, jadi tambah maksiat. Satu lagi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu liman la amanata lahu. Ini hadis yang pendek tapi maknanya luar biasa. Rasul bersabda, la imana liman la amanata lahu. Ya. Tidaklah dikatakan beriman, la imana. Tidaklah dikatakan orang itu beriman liman la amanata lahu. Ya, bagi orang yang tidak memegang amanat, kan? Jadi orang itu tidak dikatakan beriman kalau dia menyeleweng, tidak memegang amanat. Orang menitipkan sesuatu atau jabatan atau apapun, ya, dia kalau misalnya tetap memegang teguh keimanannya, tidak mau disogok, tidak mau diberikan iming-iming, ya, untuk supaya melicinkan jalan orang, ya, padahal orang lain sedang menunggu, tidak boleh, ya. Orang yang menyogok dan yang disogok, dua-duanya durhaka, ya, dua-duanya masuk ke dalam neraka kalau belum bertobat, ya. Jadi orang yang beriman, dia akan menjaga amanatnya, sebagaimana setiap para nabi mempunyai sifat amanah, ya, amanah, fatonah, tabligh, ya. Juga bagi orang yang beriman, insya Allah, ya, apapun yang dia hadapi, ya, tidak akan ceroboh, ya, walaupun gak ada orang di
Paribasannya apa? Di belakang meja untuk bisa mencokoknya, padahal orang lain tidak tahu, tapi dia beriman sehingga amanat pegang teguh. Gak, walaupun butuh uang, tapi tetap ya merasa ada yang memantau, waskat, pengawasan malaikat gitu kan. Jadi inilah fungsinya keimanan untuk menjaga amanat, jangan sampai kita berkhianat kepada manusia dan juga